Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Gala dengan NIM 230901601011. Saya dari Prodi Sarjana Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Adapun latar belakang dalam penelitian saya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam membantu pembiayaan pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan fasilitas umum. Namun, tingkat penerimaan PBB di Kabupaten Tanah Toraja masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel penerimaan PBB tahun 2021 sampai tahun 2025. Pada tahun 2021 penerimaan PBB sebesar 13 miliar, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 16,8 miliar dengan pertumbuhan sekitar 29,97%, dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 17,6 miliar, namun pertumbuhannya menurun menjadi 4,60%. Selanjutnya pada tahun 2024 penerimaan sebesar 18,1 miliar dengan pertumbuhan 5,97%. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan meningkat cukup signifikan menjadi 31,1 miliar atau sekitar 71,91%. Walaupun penerimaan PBB mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi pertumbuhannya masih belum stabil atau masih mengalami fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih belum konsisten. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, sosialisasi, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Selanjutnya itu research gap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Della, ditemukan bahwa pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziza menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian sebelumnya belum menggunakan variabel sanksi pajak, sosialisasi, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa secara bersama-sama, khususnya pada wajib pajak PBB di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi research gap dari penelitian sebelumnya. Adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu apakah sanksi pajak, sosialisasi, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Adapun tujuannya yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak, sosialisasi pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi di bidang perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak atau PBB. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan aparatur pajak dalam meningkatkan penerimaan PBB serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun dalam penelitian ini saya menggunakan teori atribusi.
Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, sedangkan faktor eksternal meliputi sanksi pajak, sosialisasi, pelayanan fiskus, dan kepemimpinan kepala desa. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang pajak bumi dan bangunan serta kepatuhan wajib pajak karena kedua hal tersebut berkaitan langsung dengan penelitian yang saya lakukan. Yang selanjutnya itu hipotesis penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama itu HO dan H1. HO dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak, sosialisasi pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan H1 menyatakan bahwa sanksi pajak, sosialisasi, pelayanan fiskus, dan pengetahuan pajak dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode kuantitatif digunakan karena data penelitian dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rimbun, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Rimbun memiliki potensi penerimaan PBB yang cukup besar, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Adapun teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert. Adapun populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Rimbun sebanyak 11,754 jiwa. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini terdiri dari sanksi pajak, sosialisasi, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis data statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan data responden dan jawaban kuesioner seperti nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi sehingga dapat diketahui gambaran umum data penelitian. Selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner sudah tepat dalam mengukur variabel penelitian seperti sanksi pajak, sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa, dan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap kuesioner konsisten atau dapat dipercaya sehingga data penilaian layak digunakan. Selanjutnya itu uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal karena dalam penelitian kuantitatif data yang baik harus berdistribusi normal sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya itu uji multikolinearitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen dalam penelitian sehingga model regresi yang digunakan dapat dikatakan baik. Selanjutnya itu uji heterogeneisitas, digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians pada model regresi sehingga penelitian dapat lebih akurat. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen yaitu sanksi pajak, sosialisasi, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kepemimpinan kepala desa untuk mengetahui pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya itu uji
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya itu uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial atau satu persatu. Koefisien determinisasi R kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Dan adapun kesimpulan dari proposal ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.